Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini judul saya ambil dari TikToker, kayaknya Termul ya. 8 tahun yang lalu aku mengikuti Cak Nun. Tapi ketika Cak Nun bilang Jokowi itu Fir'aun, aku pamit undur diri karena menyebut bahwa Jokowi itu Fir'aun. Memang pemirsa, dalam salah satu kesempatan ya, Cak Nun itu bilang Jokowi itu Fir'aun, ya kan? Kemudian korunnya itu mungkin Luhut, Hamamnya itu mungkin siapa gitu kan? Dan seterusnya. Ya, ini analisisnya Cak Nun ini mirip seperti yang dikemukakan oleh Ali Syariati. Nggak taunya ternyata ada suara dari siapa ini? Kiai Zainuddin MZ tentang Fir'aun itu ada hakikat, ada wujudnya, dan juga ada simbolnya. Ya, Fir'aun ya jadi Fir'aunisme gitu kan. Fir'aun yang asli, nama Fir'aun yang asli itu ya memang dari Mesir. Ya, tetapi nasionalisme Fir'aun Mesir itu tinggi. Dia tidak pernah rakusnya, saking rakusnya itu kemudian jual pasir, itu nggak pernah. Kemudian gali tambang untuk dirinya sendiri itu nggak pernah. Cuma memang dia pengen pengen menghabisi Bani Israel dengan cara apa? Menghabisi anak-anaknya itu. Ya, anak laki-laki Bani Israel, bukan perempuannya. Ya, kemudian kalau Fir'aun itu simbolik, ya ini bisa Mussolini, ya kan? Tapi Mussolini juga nasionalisme dan ekspansionisme. Lah kalau Jokowi, ini yang perlu kita tentukan kriterianya. Ya, kalau mumi Fir'aun itu banyak yang mengatakan mirip Jokowi. Nah, ini ada gambar seperti ini. Sebetulnya jangan seperti ini juga, memberikan gambar Jokowi kayak begini ini juga nggak pas juga. Kecuali kalau Jokowi mati dalam kondisi seperti itu kemudian difoto, ya itu nggak salah. Tapi kalau rekayasa begini ya kasihan sebetulnya. Ya, tetapi inilah kenyataan-kenyataannya. Ya, bedanya. Ya, kalau saya bisa melihat itu ya. Apakah itu Stalin, apakah itu Mussolini, apakah itu Hitler, tiga-tiganya rakusnya dalam mengumpulkan duit itu beda dengan Jokowi. Ya kan? Coba bayangkan, pasir, ya, tambang, proyek strategis nasional, semuanya ada. Ya, dan akhirnya ya ke anak, mantu, mungkin cucu dan seterusnya. Dan sekarang Jokowi mungkin sudah nyicil mendapatkan balasan, kena kurap, ya, gudik-gudik dan lain sebagainya, mukanya tembem dan lain sebagainya. Tetapi semuanya memang punya kesamaan, mengkonsentrasikan kekuasaan penuh dan bersifat represif terhadap lawan politiknya. Ya, ketika Fir'aun itu tahu bahwa Nabi Musa adalah lawan politiknya, walaupun dulunya dipiara gitu kan, ya, dikejar-kejar dan akan dibunuh. Sama sepertinya, ya. Tetapi kalau seperti Hitler dan lain sebagainya juga konsolidasinya seperti itu. Semuanya pakai promosi dan pencitraan sebagai tokoh-tokoh itu. Nah, Stalin sebetulnya itu bertahan awalnya itu ketika Jerman menghadap nantang perang dengan Rusia, berapa? 19 juta rakyat Rusia, Uni Soviet waktu itu. Dan memang Stalin juga punya lawan-lawan politiknya, disodori oleh intel-intelnya itu kan. Daftar lawan-lawan politik. Nah, kadang-kadang itu capek membaca itu Stalin itu. Kemudian dicentang, ya sampai segini. Itu ditafsirkan oleh anak buahnya, dicentang begitu, dibunuh langsung. Jadi memang tingkat kekejamannya orang-orang kayak begini ini luar biasa. Memang sifat manusiawinya itu sudah dihilangkan, diganti dengan sifat keiblisan. Tapi kalau iblis itu sebetulnya cuma goda. Nggak ada iblis membunuh manusia itu. Nggak pernah dengar cerita ada iblis membunuh manusia. Itu nggak ada ceritanya. Setan membunuh manusia nggak ada. Ya kan? Kecuali manusia yang berupa setan, ya, karena keburukan-keburukannya ini. Nah, apakah layak kemudian Jokowi dibandingkan dengan Fir'aun, dibandingkan dengan Mussolini, Stalin dan lain sebagainya? Menurut saya nggak layak. Salah satunya adalah beda kerakusannya. Kalau dalam hal kerakusan, siapa tokoh di dunia yang bisa melawan Jokowi? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.